Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memimpin kami malam ke pagi hari ini, menjaga kami hingga kami boleh bangun dan menerima nafas baru yang berasal daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh bersungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu dan boleh menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu saudara-saudari yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa berikut merupakan peristiwa kedua di mana Yesus memberikan makan ribuan orang hanya dari roti yang sangat sedikit. Sekali lagi, dia menggerakkan Yesus adalah belas kasihan kepada banyak orang. Betapa besar belas kasihan di dalam hati Yesus. Dia sangat mudah digerakkan oleh belas kasihannya untuk melakukan sesuatu. Inilah belas kasihan yang sejati. Dia bertindak karena digerakkan belas kasihan. Belas kasihan tanpa tindakan adalah belas kasihan palsu. Tindakan tanpa belas kasihan adalah tindakan pura-pura. Belas kasihan Yesus juga tindakan hanya mencakup keadaan rohani dari umatnya saja. Dia juga sangat memperhatikan keadaan fisik mereka. Tuhan Yesus tidak hanya sedih melihat kedegilan hati atau kebusukan nurani orang-orang Israel saja. Dia juga sedih karena keadaan fisik umatnya. Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena melihat orang yang lapar. Di manakah belas kasihan kita? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Karena didorong oleh belas kasihan itu, kita perlu belajar menyesuaikan hati dan perasaan kita untuk selaras dengan hati dan perasaan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang ke-33, para murid yang telah menyaksikan sendiri Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, masih juga belum mengerti bahwa Yesus sanggup memberi makan kepada orang banyak itu. Mereka masih bingung bagaimana mendapatkan roti di tempat sunyi untuk 4.000 orang. Bahkan setelah mujizat ini pun mereka masih juga belum mengerti. Kalau kita melihat di dalam Matius 16 ayat 8 sampai ayat ke-11. Tetapi ketidakmengertian para murid harus menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Apakah kita lebih baik daripada mereka? Betapa sering kita melangkah dalam hidup dengan penuh kegentaran karena takut tidak ada roti. Kita takut kurang uang. Takut tidak ada jaminan di masa depan. Takut tidak bisa membiayai gaya hidup yang lebih baik. Takut tidak cukup menghidupi keluarga. Kita semua pun tidak tahu dari mana mendapatkan roti di tempat yang gersang dan sepi. Kita lupa bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Kita lupa bahwa Allah pernah memberi makan seluruh bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kita lupa bahwa Allah menumbuhkan pohon-pohon dari bumi dengan hanya memerintahkan agar mereka tumbuh. Kita lupa bahwa firman-Nya menyebabkan segala sesuatu ada dari tidak ada. Tetapi kita berani menghakimi kedegilan hati para murid yang tidak juga percaya bahwa Yesus sumber pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Sehingga dia dapat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Dengan penuh kesabaran Yesus berkata kepada mereka untuk mencari makanan yang ada pada mereka. Tuhan mengajarkan mukjizat dengan memakai apa yang telah lebih dahulu Dia berikan kepada kita. Apa yang telah Dia percayakan, berikan semuanya kepada Dia dan Dia akan memberkatinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita sadari. Dialah yang memelihara umatnya sehingga umatnya cukup dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan. Dia memperhatikan segala kebutuhan umatnya. Apakah ini berarti dia harus selalu memberi hingga selalu ada sisa makanan berlebih di dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak. Setiap tanda mujizat Yesus adalah bayang-bayang dari pengenapan kerajaan Allah di dalam kedatangannya yang kedua nanti. Pada waktu itu tidak lagi ada kesusahan, penderitaan, dan air mata. Sakit penyakit, bahkan maut tidak akan ada lagi. Tetapi saat ini kita masih menanti pengenapannya. Kita diingatkan lagi bahwa meskipun kerajaan Allah belum secara final dinyatakan di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal memberikan pernyataan, pemeliharaan dan berkat-Nya untuk memelihara umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk memiliki iman yang terus diperkuat oleh karena hal ini. Kita tahu siapa yang memegang hidup kita, dan kita tahu Dia akan memelihara segala sesuatu yang menjadi milik-Nya. Hingga pada akhirnya Dia akan memelihara domba-dombanya. Dia juga yang akan memelihara kehidupan domba-dombanya dan mencukupkan makanan para domba-dombanya. Dan domba-dombanya tidak akan pernah kekurangan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur karena apa yang kami perlukan kami dapatkan daripada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan Yesus untuk menyadari kelimpahan berkat-Mu sehingga kami tidak terjerat dari kuasa si iblis yang menipu kami. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kiranya Tuhan menyertai sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Amin.